Pernah nggak kamu berpikir sebenarnya kamu itu siapa sih? Ketika kamu bertanya akan sesuatu, maka diri kamu akan berdiskusi. Kamu hanya akan merasakan sakit hati. Kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri. Itu dalam kondisi normal, ya. Ingat. Nah, dalam kondisi spesial, ya, dalam kondisi di momen ini, subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share, komen, aji, next. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun yang hangat untuk kamu semua. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kamu yang mendengar podcast ini pada waktu yang saya sebutkan ya. Dan juga saya ucapkan selamat datang kembali di channel Firman Virgan, channel tempat gudangnya inspirasi kehidupan Indonesia. Ya brother, gimana kabar kamu hari ini? Saya harap kabar baik semua ya. Ya, semoga kamu selalu bahagia dalam setiap hari-harimu. Karena memang seharusnya kita itu wajib bahagia. Saya juga mendapatkan pelajaran baru nih dari podcast kemarin ya, bersama Kak Yonita, Ibu Rizky Aprilia, dan Opa Manajemen. Nah, bagi kamu yang baru mampir nih di channel Firman Virgan, kamu boleh lihat videonya di atas sebelah kiri ya. Nah, di video ini, di video podcast kehidupan, inspirasi kehidupan Indonesia, saya kembali ingin berbagi kepada kamu tentang bagaimana caranya mendalami karakter yang ada pada diri kamu, yang selama ini kamu itu nggak menyadari loh. Pernah nggak kamu berpikir sebenarnya kamu itu siapa sih? Coba kalian tanyakan kepada hati kalian sendiri. Gimana? Sekarang udah ada interaksi belum dengan diri kamu sendiri? Ada ya? Pasti ada. Sudah pasti itu ada. Ketika kamu bertanya akan sesuatu, maka diri kamu akan berdiskusi. Kamu dan diri kamu akan berdiskusi. Iya bang, ada. Tapi saya masih bingung bang. Oke. Saya akan mencoba membawa kamu lebih dalam lagi mengenal diri kamu. Kalau kamu lihat di video ini, suasana dalam keadaan hujan. Ya. Nah, sekarang saya akan tanya dan kamu bayangin ya. Anggaplah kamu sedang berada dalam video ini ya. Dalam keadaan hujan yang deras seperti ini, apa yang terlintas dalam pikiran kamu? Nah, ayo coba dijawab. Pasti banyak ya yang kamu pikirkan. Dan sadar nggak? Ternyata yang kamu pikirkan itu 99% kenangan. Ada pepatah yang mengatakan yang paling dalam dari hujan itu kenangan. Dan faktanya benar. Ketika hujan turun dan kamu berada di suatu tempat, maka kamu akan merenung. Nah, di sini loh. Kenapa nggak dimanfaatkan? Momen merenung ini kenapa nggak dimanfaatkan? Ini terlintas semua, segala kenangan yang pernah kita lalui, bahkan sampai hal terkecil pun itu bakal kita ingat. Kenapa momen ini nggak kamu manfaatin untuk mengenal diri kamu lebih dalam? Padahal semua memori yang ada di ingatan kamu nih, ini sudah kebuka.
Kamu pernah melakukan kesalahan, kamu pernah melakukan kebaikan, kamu pernah melakukan keburukan. Itu semuanya terlintas, ibaratnya itu seperti flashback. Kita mengingat kembali ke belakang tentang apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Harusnya kamu manfaatin ini, brother. Ini yang sering dilewatkan banyak orang. Ini kebiasaan yang sepele loh. Tapi kebiasaan ini kalau kita manfaatin itu luar biasa. Luar biasanya gimana, Bang? Saya ambil contoh gini. Ketika kamu merenung, maka dengan mudah kamu akan menemukan ingatan yang paling dalam sekalipun. Mungkin kamu di sini pernah kecewa dengan seseorang. Kekecewaan kamu pada orang itu luar biasa, sampai akhirnya membuat kamu itu sakit hati sama orang tersebut. Kalau dalam kondisi normal, kamu hanya akan merasakan sakit hati. Kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri. Itu dalam kondisi normal, ya. Ingat. Nah, dalam kondisi spesial, ya, dalam kondisi di momen ini, ketika hujan turun deras, kamu merenung, ini luar biasanya loh. Kamu teringat dengan orang itu, kamu pernah merasakan sakit karena kecewa sama orang itu, tapi, nih tapinya nih, secara natural kamu akan masuk lebih dalam lagi dalam ingatan itu. Dan ternyata kamu menemukan kesalahan yang pernah kamu buat. Nah, ini loh, kesalahan ini loh, kesalahan kita. Ini pentingnya merenung di waktu dan momen yang tepat seperti ini. Kita nggak memikirkan kesalahan orang lain, tetapi kita memikirkan kesalahan kita. Itu secara natural terjadi. Ternyata kamu pernah melakukan kesalahan pada orang ini. Entah kenapa, mungkin dia juga merasa kecewa, merasakan sakit kepada kamu. Jadi mereka berbuat hal yang sama agar kamu merasakan apa yang mereka rasakan. Pernah nggak kamu berpikir seperti itu secara normal? Coba saya tanya. Pernah? Hanya segelintir orang. Pernah, tapi hanya sepintas. Hanya sepintas dan kamu mengabaikannya. Tapi kalau dalam momen seperti ini, kamu bukan hanya memikirkannya, tapi kamu memahami dan memperbaiki itu semua. Luar biasa kan? Ini sepele loh. Dalam kondisi hujan, kamu sendirian merenung sampai akhirnya kamu menemukan suatu kesalahan. Ini loh yang seharusnya kita koreksi. Bukan mengkoreksi orang lain, tapi koreksi diri kita sendiri. Kenapa bisa gitu? Atau bisa juga nih kamu punya suatu tujuan, tapi tujuan yang ingin kamu capai ini nggak berjalan sesuai keinginan kamu, bahkan nggak bisa kamu raih. Nah, secara normal, pikiran normal ini, kamu akan berpikir, ah sudahlah, capek, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya nihil, nggak ada. Itu pikiran secara normal. Tapi kalau kamu berpikir dalam kondisi ini, di momen waktu yang tepat, secara natural, kembali lagi saya katakan, secara natural kamu akan mencari kesalahannya di mana sih. Kalau kamu nggak percaya, coba nanti ketika hujan turun, kamu akan kepikiran tentang sesuatu. Nah, dalam momen itu, coba kamu bayangkan apa yang jadi permasalahan di hidup kamu. Nanti secara natural kamu akan menemukan
kesalahan yang kamu buat dan menjadi faktor penghambat bagi kamu untuk menggapai sesuatu. Nah, kalau kamu sudah mengetahui kesalahannya di mana, kamu akan dengan mudah untuk memperbaiki kesalahan itu, kesalahan diri kamu. Ini bukan tentang mencari kesalahan orang lain, tetapi kesalahan yang kamu buat ya. Saya sangat-sangat percaya kalau kamu pasti berbuat kesalahan. Nggak mungkin nggak, pasti. Kenapa saya katakan pasti? Dengan yakin, kamu dan saya itu sama. Karena saya juga pernah merasakan hal yang sama, pernah berada di posisi yang sama seperti kamu. Nah, jadi kebuka ya, penting ya. Jadi kalau ketika hujan turun, ini kesempatan kamu loh untuk mengkoreksi apapun yang pernah kamu lakukan. Kamu akan menemukan kesalahan-kesalahan yang pernah kamu buat. Ya, ingat ya, momen ini sangat-sangat penting, jangan dilewatkan. Dan ini juga pertanda bahwa nikmat yang Allah berikan itu luar biasa. Ini salah satu nikmatnya loh. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Oke brother, semoga bermanfaat dan kembali bersemangat ya. Karena masih ingat kan, bahagia itu adalah pilihan. Bahagia pilihan wajib. Saya Firman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.